Dia nggak ada regulasinya. Kalaupun kita taruh berapa, hilang semua, ya udah gitu. Yang membuat saham ini judi atau enggak itu kita sendiri sebenarnya. Di saat kita melakukan analisa terhadap saham yang kita mau beli, disitulah letak yang membedakan kita berjudi atau enggak. 600 triliun rupiah uang judi online masih beredar di Indonesia. Ini setara dengan 10 kali lipat APBD Jakarta tahun 2024. Kira-kira ini tuh habit atau penyakit ya? Selengkapnya kita akan bahas bersama Kak Ivi dari tim Philips Sekuritas Indonesia. Hai kakak. Hai Farah. Gimana nih kabarnya? Baik dong, kamu gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, sesuai tema kita kali ini, kita akan bahas mengenai judi online nih Kak. Kira-kira merebaknya judi online ini mungkin karena salah satu hal yakni kurangnya literasi keuangan, terutama di Gen Z dan milenial. Menurut Kak Ivi gimana nih? Menurutku itu benar. Cuman mungkin aku coba, kalau kita flashback ya. Iya. Sebenarnya judi itu sempat dilegalkan loh di Jakarta. Wow, kok bisa? Tahun 1967, waktu itu by Gubernur Ali Sadikin. Jadi itu legal until akhirnya udah nggak lagi gitu ya, dan sampai sekarang. Nah, intinya apa? Intinya sejak dulu itu sebenarnya judi tuh udah berada di sekitar kita gitu. Wow. Nah, ditambah lagi semenjak COVID semuanya udah online, and then digitalisasi itu berkembangnya lebih pesat gitu. Segala kemudahan, segala iklan-iklan pop ads yang muncul di saat kita ngeklik website apa, muncul iklan judul, kita klik apa, muncul lagi. Nah, segala kemudahan, segala akses-akses yang banyak itu semakin membuat merebah untuk judulnya ini di masyarakat kita gitu, terutama untuk Gen Z dan milenial ya. Bener banget. Jadi teman-teman semuanya, apabila kalian pernah punya aplikasi ini terus tiba-tiba ternyata ada iklan ya Kak ya, ini yang paling kita harus waspadai karena ini sangat menggiurkan ya Kak ya ternyata. Betul. Penawarannya sangat membuat kita wow, kayaknya oke nih seperti itu. Nah Kak, gimana sih caranya mengedukasi ke masyarakat luas bahwa jangan sampai kita tergiur dengan sesuatu yang instan, termasuk judi online ini nih Kak? Iya, kalau menurutku sendiri ya Farah, sebenarnya langkah pertama nih, first step, itu dari penyuluhan dan edukasi. Dan itu dari mana? Kita bisa bilang kalau misalnya Gen Z sama milenial ini kan di dunia ada yang masih di pendidikan ya, masih di pendidikan itu bisa bekerja sama nih dengan collab dengan university, dengan schools, even itu yang jenjangnya SMA, SMP, it's okay gitu loh. Karena aku sempat baca berita juga, even anak umur 10 tahun itu udah ada yang judul loh sekarang. Ya Jadi ampun. itu yang bikin kayak nyesek gitu kan. Jadi sebaiknya memang edukasi judul itu, ya bukan edukasi judul ya, dalam arti edukasi investasi, mindset investasi itu ditanamkan sedini mungkin gitu loh di sekolah-sekolah, dari jenjang yang memang paling memungkinkan sampai jenjang kuliah gitu, paling nggak itu udah ada bekalnya gitu, seperti itu. Terus untuk public figure, influencer itu juga bisa menyuarakan nih, karena kan ibaratnya mereka yang dipandang banyak orang, mereka bisa menyuarakan bagaimana sih untuk kita tuh punya mindset yang benar terhadap investasi dan terhadap judul ini gitu loh, supaya kita nggak terjebak di lingkaran setan ini, seperti itu. Wah, bener banget. Jadi buat teman-teman semuanya, apabila dirasa jadi guru atau jadi influencer ataupun misalkan jadi pemuka masyarakat gitu ya, boleh banget dimulai dari sekarang untuk bisa mengedukasi tentang literasi keuangan ya Kak ya. Karena sedari dini, sedari kecil apabila sudah ditanamkan terkait dengan keuangan ataupun investasi, maka semakin cepat kita mewaspadai hal-hal tersebut, seperti itu. Nah Kak Ivi, ada salah satu hal yang meresahkan juga nih Kak, terkait dengan investasi. Nah, bagaimana caranya menyadarkan masyarakat bahwa judi online itu berbeda dengan saham, reksadana ataupun instrumen lainnya? Sebenarnya kalau ngomong berbeda, itu udah berbeda banget ya. Hopefully sih di sekarang ini Gen Z, milenial, dengan udah berkembangnya literasi digital keuangan kita udah semakin baik. Cuman yang perlu dipahami adalah memang dari segi investasi sama judul, udah pasti judul itu unregulated. Dia nggak ada regulasinya. Kalaupun
kita taruh berapa, hilang semua, ya udah gitu. Dia mau protes sama siapa gitu. Kita nggak bisa protes sama siapa-siapa, nggak ada badan yang melindungi kita. Beda dengan investasi, contohnya kayak saham, reksadana dan sebagainya. Itu banyak lembaga yang menaungi, ke Pay, ke SEI, ada OJK dan sebagainya. Paling nggak lapisannya tuh tebel banget gitu ya, dibandingin judul yang unregulated gitu loh sama sekali. Nah terus mindset lagi, kalau misalnya judul itu kita perlu tahu bahwa itu tuh settingan. Iya. Settingan, bahkan statistik data mengatakan bahwa 90% judi online itu most likely mereka kalah gitu loh. Jadi kayak buat apa ya kan kita melakukan sesuatu yang risk rewardnya tuh nggak sebanding, kayak sia-sia gitu loh. Itu yang perlu ditanemin gitu loh, bahwa tujuannya judul itu sebenarnya solely for entertainment aja gitu, bukan buat make money. Itu udah dua hal yang berbeda banget gitu. Itu yang perlu ditanamin juga. Nah, menurut saya nih Kak ya, kalaupun kita udah capek-capek cari uang, udah keringetan banget tiap hari pulang, pergi pagi pulang malam, terus sayang banget kalau kita tiba-tiba pakai uang itu hanya untuk judi online. Bener banget. Kita cari uang udah susah nih, jangan sampai kita salah menempatkan dana kita ke tempat yang tidak seharusnya. Bener. Itu nyesek sih. Nyesek banget. Iya sih, Kak? Iyalah, pasti. Oke. Nah, Kak, ada sesuatu yang mungkin agak sedikit mengganjal dari teman-teman semuanya nih. Untuk trading nih, Kak. Trading kan kita melakukan aktivitas jual beli saham secara harian. Betul. Mungkin dari beberapa orang ada yang mengaitkan ini dengan judi ya kan. Menurut dari Kak Ivy gimana nih? Apakah trading harian ini masuk dari kategori judi? Dibilang judi, kalau secara keseluruhan ya saham, itu enggak judi seharusnya ya. Karena kenapa? Itu juga udah dapat halal kan dari Fatma MUI juga menyatakan bahwa investasi saham ini halal gitu. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah yang membuat saham ini judi atau enggak itu kita sendiri sebenarnya. Kenapa? Di saat kita melakukan analisa terhadap saham yang kita mau beli, disitulah letak yang membedakan kita berjudi atau enggak. Kalau kita melakukan analisa dengan benar, ada basisnya nih, kenapa kita beli saham A misalnya, kenapa kita mau investasi misalnya jangka panjang di saham A, kita mau trading di saham B dan sebagainya, itu alasannya jelas gitu, kita bikin yang jelas. Misalnya, oh karena secara grafiknya misalnya ini memang pengarahannya lagi naik, secara volume mendukung, secara pattern candle ada pattern apa kayak, nah itu ada alasannya jelas. Beda ceritanya kalau misalnya kita beli saham, ikut-ikutan contohnya. Waduh, FOMO ya Kak ya? Farah, beli dong saham ABCD. Kata-katanya sih besok mau naik, coba beli deh. Nah, itu udah bisa dibilang judi. Kenapa? Karena dia ibaratnya nggak ada dasarnya nih beli saham cuman kata orang kan, cuman FOMO gitu. Nah, akhirnya misalnya kalau cuan ya udah lah ya bagus gitu kan, maksudnya rezeki lu gitu kan. Cuman kalau pas boncos gimana? Wah, gitu. Siapa yang mau disalahin? Nggak ada juga kan kita ikut-ikutan ya Kak ya? Betul. Udah analisa aja masih bisa boncos, apalagi enggak gitu. Nah itu dia. Gitu. Termasuk spekulasi juga ya Kak ya? Betul. Nah itu adalah salah satu yang harus kita waspadai dan harus digarisbawahi banget karena beda tipis nih. Pokoknya kita harus percaya pada strategi sendiri dan yakin ya Kak kuncinya. Betul. Benar banget. Oke Kak Ivy, gimana caranya menumbuhkan kepada masyarakat termasuk ya Gen Z dan milenial untuk mulai gemar berinvestasi nih Kak? Ini adalah PR kita nih, PR bersama ya Kak yang sangat sulit, tapi ayo kita usaha bareng-bareng untuk bisa menumbuhkan masyarakat mulai gemar berinvestasi sedari dini. Oke, bagi aku poin pertama tuh yang paling penting mindset. Kenapa? Karena semua orang bilang ya, zaman tuh makin kesini makin susah, cari kerja makin susah, cari uang makin susah. Nah, otomatis strategi kita juga harus makin pintar dong untuk bisa mengelola keuangan kita. Salah satunya dengan investasi, of course gitu ya. Jadi, mindset kita harus dibuka gitu loh, bahwa kita diberkati Tuhan nih dengan rezeki lewat pintu apapun termasuk materi, itu ya dimanfaatkan yang baik. Jangan dipakai buat hal yang udah pasti akan potensinya besar merugikan kita gitu loh. Jadi buat apa? Nah, jadi mindset itu penting. Kita berinvestasi sedini mungkin karena emang untuk masa depan kita sendiri. Nah, yang kedua goals. Kita pengen goalsnya itu apa? Misalnya nanti kalau kuliah pengen di luar deh, pengen cari beasiswa LPDP kayak, atau misalnya pengen apa gitu ya. Pokoknya sesuatu hal yang membutuhkan biaya dan sebagainya, dan itu misalnya kita menyadari bahwa dengan kondisi yang sekarang itu sepertinya kok susah ya kalau kita nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kita harus mulai berinvestasi untuk bisa menabung itu.
untuk mencicil itu. Jadi di kemudian hari entah nanti untuk dana pendidikan kita, dana pensiun, dana anak kita dan sebagainya itu bisa tercukupi gitu loh. Dan nggak terlalu berat ya Kak betul, ya? Betul, nggak terlalu berat kan kita udah siapin dari sekarang kayak gitu. Nah terus yang ketiga, kita perlu cari komunitas. Wah. Komunitas yang mendukung, yang positif ya pastinya, yang mendukung untuk semangat investasi kita gitu loh. Minimal circle Kak ya? Minimal circle, keluarga, circle, pertemanan, komunitas itu paling nggak kita harus menemukan yang tepat. Iya benar. Yang bisa membuat habit kita tuh lebih baik untuk berinvestasi. Positif lah ke arahnya ya. Yang positif vibes gitu ya kalau orang bilang kayak gitu. Oke, berarti yang pertama adalah mindset. Terus kita harus punya goals ya, tujuannya jelas ya kan. Jelas. Nah yang ketiga adalah circle atau komunitas yang sefrekuensi, yang positive vibe dan lain sebagainya. Yang bisa membantu tujuan investasi kita tercapai. Benar banget. Jadi teman-teman semuanya ada sedikit saran nih dari Kak Ivy, usahain kalian punya goals ya kan, punya goals dan pokoknya kalian berusaha untuk bisa mencari komunitas atau pertemanan yang membawa dampak baik ya, membawa dampak baik, yang melek investasi, melek keuangan. Jadi kalian nggak akan terbawa arus ke arah judi online yang sebenarnya nggak ada manfaatnya. Sama seperti sekali. itu. Oke Kak Ivy, terima kasih banyak atas sedikit sarannya dan mungkin semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Oke Kak Ivy, dari tadi kita udah chit-chat nih soal judi online dan termasuk salah satunya adalah mencari komunitas yang sefrekuensi dan membawa positif ya kan. Iya. Nah Kak Ivy punya salah satu rekomendasi komunitas yang mungkin bisa membuat kita melek investasi nggak sih? Ada dong. Waduh, Jadi boleh di-share, Kak? komunitas ini boleh banget. Komunitas ini itu kita punya namanya komunitas Acuan by Philips Sekuritas. Di mana komunitas ini kita rajin ya menginformasikan untuk info-info saham di market seperti apa, berita-berita yang terjadi dan semuanya gitu ya. Dan yang pastinya informasi-informasi yang di-share di grup ini itu bisa membantu untuk kita semakin mengenali lah untuk tujuan investasi kita seperti apa. Tipikal kita tuh untuk sebagai investor nih tipikal yang mana nih? Karena kita perlu menentukan itu juga gitu. Jadi goals kita bisa semakin dekat gitu ya dengan kita. Harapannya seperti itu. Seru banget. Jadi buat teman-teman yang pengen join ya Kak, boleh banget kan? Boleh banget. Yang pengen join komunitas Acuan langsung aja kontak ya di customer service kita untuk bisa diarahkan agar bisa teman-teman gabung di komunitas Acuan. Betul banget. Seru banget. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas antusiasnya untuk mengikuti podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Philips Sekuritas Indonesia dan follow sosial media kita di @talk2philip. Oke, see you on the next video. Talk to us, talk to Philip. Nah, gimana nih videonya? Menarik kan? Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe channel YouTube Philips Sekuritas Indonesia. Kamu juga bisa menonton video-video lainnya loh. See you di video selanjutnya.